komplain tentang ayat yang harus diperjelas karena kalau digariskan, misalnya waroba ibu kumulati di hujurikum, itu kan jelas di hujurikum bukan catatan hukum. Meskipun anak tiri tidak serumah kan tetap nggak boleh dinikah. Jika harus diperjelas anak tiri yang serumah, kata di hujurikum itu istilahnya itu koroja makrojal kholid, tidak menjadi catatan. Yang menjadi catatan adalah bisa ibu kumulati kafal tinggi. Makanya terusannya fa'ilam takunu kafal tinggi. Kedua yang dikatakan Prof. Nazar itu sangat benar. Saya sering diskusi sama Pak Kures tadi, saya jam 7 sampai jam 11 misalnya min alakin, saya sering ketemu dokter-dokter embriologi, proses gumpal darah itu nggak pernah ada. Yang ada ketika kayak embriologi itu begini-begini, yang berhasil nempel di rahim itu yang menjadi anak. Jadi kalau manusia diciptakan dari gumpal darah itu membingungkan. Menurut saya berargumentasi pakai sastra Arab, saya bilang nanti kalau min alakin itu embriologinya gitu, yang anggap saja kosakatanya sesuatu yang menempel, jadi aliko ya aliko alak. Kedua, secara balaghah yang dimaksud Allah itu karena ini khitab untuk orang yang jumawa, Allah mengingatkan bahwa materi kamu itu semateri dengan gumpal darah. Jadi ini Allah sedang mencibir manusia supaya tidak angkuh. Bagaimana dalam tradisi Arab, kalau ada orang angkuh dibilang, kenapa kamu sombong? Waqad kharajta min makhrajil bauli marratan. Kamu itu keluar dari tempatnya kencing itu 2 kali, yaitu ketika keluar mani dari sperma lelaki dan dari vagina perempuan. Nah, ayat itu kan untuk Abu Jahal juga. Kalau innal insana la yatgha, sehingga bisa saja min alakin itu segumpal darah betul, tapi tidak dalam proses embriologi, tapi meminimalkan keangkuhan manusia. Nah, sama seperti tadi saya kan pernah nazar tadi minas syajaril akhdar. Di kampung-kampung ya pernah faktual bahwa pohon bambu yang masih basah itu digosok-gosokkan dulu kan memang jadi api. Nah, tentu terus yang ilmuwan tadi yang tidak panas. Jadi kita jangan menampik bahwa Quran ini turun fil ummiyin, sehingga hal-hal yang makna pokok yang pernah menjadi praktek orang Arab. Tapi jangan menolak bahwa Quran ini ayat-ayat ilmiah yang terus tidak akan bertentangan dengan hasil-hasil ini. Terus yang terakhir, ini saya sering matur ke Pak Aziz, Pak Zarkasi, Pak Muklis. Saya mungkin tidak bisa sering sidang, tapi saya pastikan saya berkontribusi lah. Karena nanti resikonya gini, saya tadi matur Pak Kures, penafsir-penafsir di luar kan kata banyak orang termasuk saya karena saya nekuni ngajar tafsir. Ya sekedar kita dulu Mbah Soleh Darat itu ngajinya di buyut saya di Kudus. Namanya Soleh Asnawi Sepuh, itu buyut saya. Artinya begini, dulu itu pengajar tafsir itu memang sering mentok di beberapa hal-hal yang kadang ya nyuwun sewu nggak cocok juga sama mufassir. Tapi karena kita ngajar bisa evaluasi terus pakai beberapa tafsir. Maksud saya, kalau 1-2 kali saya resmi jadi tim Kemenag itu jangan yang di luar dianggap tidak resmi, lama-lama dianggap ilegal. Jadi saya bilang ke istri saya itu sebenarnya agak tertarik sudah Pak Nazar. Tapi biar orang tahu lah kalau yang di luar kayak saya ini tutup legal. Takutnya lama-lama ada SK dari Pak Nazar Guswa ilegal. Ada tanda. Jadi meskipun ini guyon tapi agak serius. Ada SK. Dan saya ini kan ngajar di Beki lama, sama Pak Muhammad baru dikasih SK di Dewan Pakar. Itu saya sering bilang itu dolim betul, Kiai itu mengajar bukan makar kan. Dewan Pakar itu kalau pas gak bener ya makar. Tapi sebetulnya begini ya, saya ini cerita jujur ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat. Di ranah tafsir Pak Nazar kan suka tasawuf, nanti yang beberapa suka fikih, ada yang suka filsafat, suka arkeologi. Banyak ketika kita mendengar malah bikin masalah baru kayak tafsir Ar-Razi itu, karena banyak hentikan filsafat, maksudnya kritik orang fihi min kulli syai' illa tafsir itu, memuat apa saja malah kecuali tafsir. Nah maksud saya nanti kalau yang ayat-ayat ilmiah kita pakai bahasa yang ambigu, misalnya min alakin, ya kita terangkan saja. Dari kan semua terjemahan kita sudah kadung segumpal darah ya. Ya kita terangkan saja, memang dalam tradisi Arab kalau ingin supaya orang itu tidak sombong itu dibilang farsamna khurujil bauli marroten itu. Tapi kalau pakai embriologi ya tadi sesuatu yang nempel ke dinding rahim dari aliko ya aliko alat.
Dan itu masih banyak lagi yang misalnya wal ardo farashnaha fa ni'mal mahidun, ada wasama abanenaha bi aidi wa inna la mus'un. Itu peneliti antariksa kan suka kalau memang alam raya ini kan tambah hari tambah menggelembung, itu musiun tambah luas. Tapi benar Pak Nazar, kalau kita serius nekun itu meskipun ngundang ahli, resikonya adalah itu ditulis Pak Kures di pembukaan Quran. Quran ini turun untuk orang-orang ummiin. Apa iya asumsinya ke sana? Misalnya iya, wilayahnya apa betul di ranah terbuka kayak terjemahan Kemenak kan ranah terbuka. Kadang-kadang kan keilmuan itu untuk ranah privat, orang-orang pinter lah. Nah sehingga terus ada ilmu khawas, ilmu awam. Nah kita sebagai Kemenak kan terus mau kemana? Ini kan milik publik apa enggak? Ranah keilmuan ini milik. Kan kata Rasulullah itu kan inna minal ilmi kahiatil maknun. Dari awal sebagian ilmu itu harus maknun. Sebab itu ya seperti masyhur lah. Innalil anbiya asroron, yang awam malaikat tidak tahu, bahkan ulama wa innalillah asroron, bahkan nabi itu tidak tahu. Ini kan sir-sir ini kan biasanya bergumul sesuai lamanya ibadah orang, lamanya meditasi, lamanya tajribah. Misalnya begini, Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika cerita min syarril waswasil khannas alladzi wasisu fi sudurin nas, beliau nganggep annas di sini dari kata annas yang lupa. Pembuangan ya itu dianggap kayak pembuangan yaumayat udai, buang ya itu biasa. Setan adalah meridu hati orang yang lupa, kata beliau. Dia ditafsir alladzi wasisu fi sudurin nas, bisa dilihat itu kan dianggap dari kata nasin isim fa'il, terus an-nasi yang lupa, bukan annas manusia. Terus wahatul ya minan nas ka hatil ya fi yaumayat udai. Artinya gini, saya cerita ini bukan menggurui, bukan. Di Indonesia kan yang banyak istiqomah tafsir Munir banyak, tafsir Jalalain banyak, beberapa yang istiqomah tafsir Al-Kabir, tafsir Fakhrur. Biasanya dengan bawaan manusia agak sedikit ujub, agak jumawa itu, baca Kemenak itu dilihat. Misalnya saya sering ketemu salah dua, kalau baca Kemenak wajah Arab buka sekali ditakwil, wah ini tidak kita. Tapi kalau nggak ditakwil, wah ini kita. Nah yang kita kan nggak siap, ada wajah Arab buka malaku sofan sofa, masa iya malaikat sama Allah baris. Nanti Allah gimana itu? Yang kayak wajah Arab buka malaku. Jadi peneliti-peneliti itu biasanya baca gitu, yang suka peneliti takwilat itu dibaca. Ila ya humuwa fi lulalin minal ghamam wal malaika. Allah datang dalam gulungan-gulungan awan. Jadi itu maksud langsung dilihat, wah ini nggak kita, ini kita. Nah itu juga maksud saya, tim kita ini harus mendeteksi yang paling sensitif. Satu akidah, dua fikih. Nomor dua yang konsensus tadi min alakin kadang diterjemah tadi segumpal. Lalu mau saya jika itu tidak sesuai ilmu embriologi, kita menambahkan tadi Pak Mufis. Memang secara teori balaghah biasanya kalau untuk izalatu takabbur atau izalatu ta'azzus, orang diingatkan lagi bahwa antal korosal minal apa mimakhrojil bali marroten. Karena ini tulisannya kan kalau innal insana layak toro arro agustan. Saya pikir cukup gini, mungkin teman-teman bisa usul, tapi usul saya memang karena saya penekun tafsir. Saya lama dilibatkan Pak Mufis dulu zaman Mbak Mun Sugeng, Pak Menteri Pak Mufis itu rawuh ke Sarang sama tim. Mbak Mun ikut, saya ikut. Pas itu ya saya bersyukur memang di kader Mbak Mun. Masih ingat Pak Mufis ya, dulu kan sampai ke Sarang Mbak Mun. Ya dulu katanya Mbak Mun itu tiap kiai dibagi satu juz, makanya 30 juz itu dari berbagai kiai. Jadi dari Wali Maksum, terus zaman Bazibe, terus zaman Anwar Musaddad, zaman beberapa. Nah itu sekarang kita di mana dengan varian-varian yang jadi saya mohon terutama masalah akidah ini harus clear, karena kalau enggak tadi biasanya beberapa meneliti itu misalnya yang suka meneliti akidah langsung dilihat baca Arab buka gimana kemudian terjemah itu kan baca Arab buka malaku sofan sofa padahal lesa kami sendiri saya harus mengkolafatul lawat itu melihatnya langsung. Nanti yang ahli fikih melihatnya misalnya wa antas ma'u benal ukhtain. Prakteknya yang haram di nikah bareng kan benal mar'ata ini benal rumah mahromiyah, dua perempuan yang ada unsur mahrom. Kebetulan Allah hanya menyebut benal ukhtain. Padahal kan benal mar'amati wa amatiyah wa kholatiyah. Itu kalau ahli fikih Pak Mulis itu melihatnya langsung
Makanya termasuk kenapa saya dikenang Pak Quraisy betul diantaranya. Saya suka sama antum karena setiap baca tafsir, setiap ngajar tafsir mesti cerita fikih. Karena takutnya kalau kita hanya kembali ke Quran, berarti yang haram hanya wa antas ma'u binal ukhta. Itu seterusnya, misalnya ikhfa fir radha kan yang menyebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha. Padahal yahrumu fir radha wa yahrumu bin nasab. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya kira nanti lebih tim itu lebih fokus karena ini sudah dengan tanda kutip sudah mancing reaksi karena jadi sebenarnya yang reaksi itu nggak banyak karena orang itu yang nekunin tafsir nggak banyak. Cuma tafsir itu kadang dibaca di pondok-pondok kayak Jalalain, kayak tafsir. Biasanya kalau yang nggak pas langsung. Nah kalau kiai satu ngerasani terjemahan Kemenak sama santrinya 2000 dan 2000 itu ngerasani semua itu. Jadi alhamdulillah saya pernah baca yang versi Kemenak yang tahun 78 waktu yang zaman masih ya yang lebar 4 jilid. Ya kan itu pernah diambil alih UI. Saya pertama ikut tafsir Pak Mufis tahu. Zaman Profesor Zeni saya kebetulan ikut timnya. Yang kuning dulu sama. Ya. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.